sang juara, jumpa lagi nih bareng saya Ayu Landari dalam Jabar Sport. Dan kali ini saya berada di Gor Ewangga, Kabupaten Kuningan. Di sana ada spanduk yang menyuarakan tentang semangat, disiplin, dan pantang menyerah. Itulah kunci juara sejati. Kali ini juga kita akan melihat langsung seperti apa ya proses untuk menjadi sang juara. Salah satunya dari cabang olahraga karate. Kita akan mengetahui karena di sini juga tengah ada event yang diselenggarakan yaitu SKK Karate. Nah, kira-kira seperti apa keseruannya? Selengkapnya dalam Jabar Sport. Gairah olahraga bela diri karate di Jawa Barat kembali membara. Sebanyak 1.700 karateka, baik perwakilan dari pengurus cabang Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia atau Pengcap Forki maupun berbagai perguruan, menunjukkan kemampuan terbaik dalam gelaran SKK Championship sekaligus babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat seri kedua cabang olahraga karate. Ajang prestisius ini berlangsung di Gor Ewangga, Kuningan. Kompetisi akbar ini bukan hanya sekadar ajang unjuk gigi, melainkan juga menjadi wadah penting untuk mengasah kemampuan dan mental para karateka. Sejak pagi hari, hiruk pikuk di Gor Ewangga sudah terasa. Aroma kompetisi yang ketat, namun menjunjung tinggi sportivitas begitu kental terasa di setiap sudut arena. Di balik semaraknya gelaran ini, ada sebuah terobosan signifikan yang patut dianjungi jempol. Federasi Karate-Do Cabang Kabupaten Kuningan di bawah kepengurusan baru periode 2024-2028 menunjukkan komitmen kuatnya dalam mengembangkan potensi karateka di daerahnya. Dengan 6 perguruan karate yang bernaung di bawah Forki Kuningan, mereka menjadikan ajang ini sebagai sarana vital untuk memberikan jam terbang dan pengalaman bertanding bagi para atletnya. Ya, sang juara saat ini saya sudah bersama Bu Heni, ini selaku Ketua Penyelenggara dari SKK Karate Championship Sirkuit 2 dan juga BKK Porprov 2025 ya Bu ya. Dan juga ada Ketua Porki dari Kabupaten Kuningan. Nah, Bu Heni, terkait penyelenggaraan saat ini di luar biasa nih antusias para atlet dari berbagai paguron telah hadir di sini dan kemudian saat ini apa saja yang kini tengah dipertandingkan? Dipertandingkan sekarang itu dari mulai kelas kata dan kelas komite, dari mulai usia dini sampai senior. Yang senior yaitu diutamakan untuk yang kelasnya menghadapi BK Porprov 15 2025 untuk menghadapi Porprov yang akan datang 2026. Jadi di sini kegiatannya cukup antusias dari berbagai perguruan dan kota kabupaten di seluruh Jawa Barat. Oke. Kalau Bu Heni ini kan fokus juga terhadap pembinaan atlet usia dini ya. Nah, sejauh ini seperti apa sih potensi atlet usia dini khususnya untuk cabur karate di Kabupaten Kuningan? Ya. Bagi saya di sini pembinaan karakter anak usia dini itu sangat penting karena anak itu walaupun bagaimana merupakan aset masa depan bangsa Indonesia ya. Jadi mulai sejak dini anak-anak itu harus mulai dilatih mandiri, pantang menyerah, dan dia percaya diri menghadapi berbagai macam kuat untuk menghadapi tantangan. Apalagi dengan di era sekarang itu anak-anak mulai banyak yang kecanduan dengan handphone, game online. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini, alhamdulillah mereka itu mulai berfokus pada prestasinya. Mereka punya masa depan, mereka punya cita-cita, mampu bersaing. Seperti itu tujuannya. Ya, nah, untuk meraih prestasi ini tentu ada usaha yang dilakukan juga ya oleh Bu Heni bersama teman-teman yang lainnya. Sejauh mana bimbingannya, pembinaannya saat ini tidak hanya untuk atlet usia dini tapi juga untuk atlet dewasa dan lain sebagainya? Oke, jadi untuk anak-anak usia dini itu mereka diadakan latihan secara kontinu setiap hari yang sudah ditentukan. Jadi mereka itu setiap harinya selalu ada kegiatan. Jadi mereka tidak dilatih dalam karate itu bukan hanya prestasinya, yang paling penting adalah pembinaan karakternya. Mereka itu tidak
ya bisa bersosialisasi, berempati gitu ya. Jadi dia mampu mengendalikan secara sosial emosionalnya. Itu yang paling penting dari kegiatan karate secara pembinaan usia dini seperti itu. Baik, saya bergeser ke Ketua Forki Kabupaten Kuningan. Bapak, ini kan tempat kedua untuk penyelenggaraan SKK Karate. Ya betul. Nah, BK Porprov. Nah, kemudian setelah kegiatan ini, ke depannya dalam waktu dekat akan ada kegiatan apa lagi jelang BK Porprov? Kebetulan di kita juga ada beberapa atlet yang ikut BK, ada yang ikut sirkuit, ya, itu kelasnya kan berbeda. Nah, untuk yang BK, tentu kita sedang mencari mengumpulkan nilainya berapa. Sekiranya nanti nilainya mereka bisa memadai untuk ikut ke Porprov, tentu kita akan melaksanakan latihan-latihan lebih intensif. Karena selama ini juga beberapa perguruan yang ada, kita melaksanakan latihan intensif untuk persiapan ini. Kebetulan Bu Heni sendiri sebagai Ketua Bidang Prestasi, jadi beliau sendiri yang menangani masalah anak-anak ini. Apa kemudian yang kini tengah difokuskan? Ya tentu kita mencoba untuk meningkatkan prestasi ya. Biarpun terus terang Kuningan itu kan atlet senior itu jarang. Karena mereka rata-rata setelah tamat SMA itu kuliahnya di luar kota. Sehingga kita punyanya junior. Tapi kita punya potensi untuk atlet kata mungkin masih bisa masuk. Karena batas usianya 16 tahun sudah boleh. Kalau senior kan di atas 21. Itu aja. Berarti harapan besar ada di atlet kata? Atlet kata mudah-mudahan. Tapi tidak menutup kemungkinan komite juga bisa masuk. Tergantung dari poin yang diikuti sekarang. Ya. Baik, tapi optimis ya selama penyelenggaraan ini 3 hari ya Bu ya? 3 hari ya, dari mulai tanggal 11, 12 sama 13 Juli di Gor Ewangga Kuningan. Dan bagaimana melihat potensi atlet di karate dari Kabupaten Kuningan? Kita berusaha karena memang atlet-atlet Kuningan itu seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua Umum, jadi atlet-atlet kita itu menjelang usia dewasa mereka pergi dari Kuningan karena mereka harus menuntut ilmu kuliah di daerah-daerah lain gitu. Jadi memang kita minim potensinya karena kita kehilangan atlet seniornya. Jadi atlet-atlet yang muda-muda yang kecil-kecil yang kita yang banyak stoknya gitu. Potensi di masa depan ya. Makanya pembinaannya dari usia dini. Baik, kemudian ada target tersendiri kah mungkin untuk Porprov di tahun 2020? Ya kita tidak terlalu muluk-muluk ya. Hanya mudah-mudahan di Porprov ke depan ada yang bisa masuk lah. Sekalipun mungkin tidak sebagai juara 1, paling tidak masuk untuk menambah prestasi Kuningan. Karena di Kuningan juga sekarang secara umum di KONI Kuningan itu kan reconfusing pembiayaan ya. Jadi dana itu menurun sekali. Sehingga dukungan dana terus terang kurang. Dan saya mungkin salah satu ketua cabur yang bukan dari kepala dinas. Ya. Tapi alhamdulillah orang tua mereka tergolong kelas menengah ke atas lah. Sehingga setiap IPM seperti ini mereka daftar bayar sendiri-sendiri. Nah ini yang cukup membanggakan Mandiri. Jadi sekalipun ada efisiensi anggaran untuk pembinaannya sendiri gimana nih? Cukup terganggu tidak Bu? Karena biasanya juga kalau untuk pembinaan karate ini kita biayanya cenderung lebih mandiri gitu ya gitu. Karena mungkin sudah terbiasa mandiri karena orang tua itu ada kesadaran bahwa pembinaan anak usia dini itu lebih penting buat anak-anak mereka begitu. Jadi kita tidak terpengaruh dengan efisiensi anggaran yang sekarang lagi digembor-gemborkan di mana-mana gitu. Baik, ada hal yang disampaikan Pak terkait Ya, efisiensi anggaran itu kan terdampaknya kepada yang BK ya. Kalau yang junior ke bawah memang selalu mandiri. Kalau BK kan biasanya itu kan tanggung jawab KONI yang bobok kualifikasi. Nah itu aja yang disampaikan oleh Ibu Heni tentang perbedaan pendanaan. Kalau yang junior ke bawah biasa mandiri. Nah yang saya maksudkan yang BK ini memang nyaris tidak ada belum ada dukungan, mudah-mudahan nanti. belum akan ada dukungan dan menyiasatinya memang dengan biaya sendiri begitu ya Bu ya? Ibu ada hal yang ingin disampaikan terkait persiapan jelang BK Porprov dan lain sebagainya? Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kota kabupaten yang ada di Jawa Barat dan khususnya juga kepada Porki Jawa Barat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami Kabupaten Kuningan untuk menyelenggarakan kegiatan double event ini, double elite ini yaitu sirkuit 2 dan BK Porprov 2025. Terima kasih atas dukungan masyarakat di Kabupaten Kuningan dan seluruh pihak yang mensukseskan kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Heni. Terakhir Bapak silakan ada yang ingin disampaikan. Ya, sukses karate, terutama Kuningan, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Dengan slogan Kuningan melesat, bagaimana kemudian Forki memaknai hal ini? Ya, kita semua berharap sekalipun dengan dukungan yang tidak ada, semuanya bersemangat
Mudah-mudahan Kuningan melesat juga bisa tercapai di olahraga karate. Oke, amin. Mudah-mudahan penyelenggaraan acara ini bisa berjalan lancar ya, dan Forky Kabupaten Kuningan bisa menjelang backup Porprov dengan sukses dan lancar. Terima kasih Bu Eni, juga Pak Dede. Terima kasih. Forky Jawa Barat menyambut baik inisiatif dan pelaksanaan kompetisi ini. Mereka menegaskan bahwa ajang seperti ini sangat krusial dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat serta menjadi tolak ukur kesiapan atlet menghadapi Porprov Jabar 15 mendatang. Kehadiran ribuan karateka dari berbagai perguruan dan pengcap Forky se-Jawa Barat ini adalah bukti nyata geliat dan potensi besar cabang olahraga karate di bumi Pasundan. Ya, sang juara. Saat ini saya sudah bersama Pak Agung. Pak Agung ini adalah Wakil Ketua Umum 1 ya, Forky Jawa Barat. Nah, terkait penilaian untuk kompetisi saat ini kan sistemnya poin. Bisa dijelaskan lebih detail seperti apa sih sistem penilaiannya, atau mungkin ada standar sendiri agar bisa lolos di babak kualifikasi ini? Ya, kurang lebih memang ini kita BK Porprov untuk tahun ini kita adakan secara series ya. Ada 4 series, pertama kemarin di Bandung, sekarang di Kuningan, berikutnya nanti di Bogor, dan terakhir nanti di Depok. Nah, untuk masalah poin sendiri itu nanti memang ada hitungan-hitungannya, ada rumusnya sebetulnya. Jadi siapa itu untuk bisa membuka peluang untuk semua pihak untuk bisa berprestasi, untuk bisa membawa nama kotanya masing-masing, seperti itu. Ada perhitungan tersendiri. Betul, ya. Betul. Oke, dan ini adalah lokasi yang kedua. Sebelumnya nanti ada 1 orang dan yang akan datang masih ada 2 tempat lagi ya. Baik, Pak, kalau untuk kepengurusannya sendiri kan udah ditetapkan, apakah secara administrasi juga para pengurus ini juga ada sudah tercatat secara SK-nya? Oh ya. Ya, jadi memang salah satu keabsahan untuk bisa mengikuti BK Porprov itu selain untuk masalah keabsahan atlet, tentunya adalah keabsahan keorganisasian. Alhamdulillah Kabupaten Kuningan sudah melaksanakan muscap dan pelantikan, dan itu adalah salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti ajang di BK Porprov. Jadi alhamdulillah sekarang SK telah dibacakan dan semuanya telah terbit dan telah ditandatangani. Bagaimana dengan mutasi atlet setelah pelaksanaan? Apakah ada hal-hal seperti ini? Kita ada tim khusus dari Forky dan dari tim KONI Jawa Barat, itu yang ada Jabar Istimewa. Jadi semua sebelum mengikuti BK Porprov itu berhak untuk mengikuti Jabar Istimewa tersebut. Jadi kemungkinan kecil masalah keabsahan mutasi atlet bisa diminimalisir seperti itu. Dibandingkan dengan pelaksanaan di kota sebelumnya gitu ya, antusias di sini seperti apa nih? Saya pikir karena ini ada BK Porprov, tentunya antusias juga lumayan tinggi ya. Dari saya lihat dari ada lebih dari 20 cabang mengirimkan atlet-atletnya untuk mengikuti BK Porprov. Jadi mungkin memang untuk agak sedikit terpecah mungkin dengan sirkuit yang umumnya. Di sini semuanya tertuju kepada BK Porprov. Baik, harapannya Pak terkait penyelenggaraan BK Porprov ini? Tentunya ingin memunculkan dan melahirkan atlet-atlet yang handal ya, supaya Jawa Barat bisa kembali juara umum di PON berikutnya. Baik. Pak Agung, terima kasih, sehat dan sukses selalu. Keberhasilan SKK Championship dan babak kualifikasi Porprov Jawa Barat seri 2 di Kuningan ini memberikan sinyal positif bagi masa depan karate di Jawa Barat. Dengan pembinaan yang solid, kompetisi yang berjenjang, dan dukungan yang kuat dari berbagai elemen, bukan tidak mungkin akan lahir juara-juara baru dari Kabupaten Kuningan yang akan mengharumkan nama Jawa Barat di kancah nasional bahkan internasional. Pada ajang ini khususnya babak kualifikasi, Forky Kota Bandung kembali sukses meraih gelar juara umum. Ulangan sukses seperti pada seri pertama melalui raihan 4 emas, 4 perak, dan 6 perunggu tentunya menjadi modal berharga melangkah ajang sesungguhnya Porprov 15 Jabar 2026 nanti. Sang juara, setelah yang satu ini kita masih akan kembali lagi dengan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga lainnya, jadi tetap di Jabar Sport.